Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sahabat MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini ya di bulan Ramadan yang penuh berkah ya. Ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka ya, meskipun jarak jauh gitu. Dan selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh instan seperti ini, penuh kemudahan segala sesuatunya gitu. Nah, di sini teman-teman apa nih ke agenda di rumah di bulan Ramadan? Apa rebahan aja? Tidak ya teman-teman. Atau enggak pegang HP? No. Lebih banyak kita baca Al-Qur'annya ya, banyakin baca Al-Qur'an. Terus di sini Ustadzah perkenalkan ya, Ustadzah Syarifah Laili dari MBS Yogyakarta ingin mengajak teman-teman sahabat semua MBS TV di rumah untuk belajar kaligrafi. Nah, mungkin ada yang sudah tahu kaligrafi, ada yang belum ya. Dan di sini kalau nggak kenalan ya nggak tahu gitu kan. Makanya kita kenalan dulu nih, apa itu kaligrafi. Nah, kaligrafi itu adalah simpelnya adalah tulisan indah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah tahu pernah lihat, yuk saya pernah belajar gitu kan di SD dulu mungkin, atau ya di rumah, oh saya pernah lihat kaligrafi di tembok masjid mungkin gitu kan. Ada yang di sekolah-sekolah yang biasanya ada di mading atau di tembok kelas gitu kan. Nah, jadi menurut itu dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani artinya adalah kalios grapein. Kalios itu indah, sedangkan grapein itu adalah tulisan gitu. Nah, itu secara detailnya seperti itu. Nah, sebelumnya apa sih manfaatnya belajar kaligrafi? Mungkin kita sebagai orang awam ya taunya kaligrafi itu sekedar menulis gitu aja di dikasih cat, dikasih warna, kemudian jadi pajangan, udah selesai gitu aja. Tapi sebetulnya ada 3 nih, saya rangkum ya, ada 3 manfaat atau kegunaan dalam kita belajar kaligrafi itu apa gitu kan. Yang pertama adalah menjaga Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Sebetulnya dulu kan Al-Quran itu hanya berupa tulisan tidak ada harokatnya gitu kan, dan itu masih ada titiknya itu juga belum sempurna gitu. Nah, kemudian di zaman Abbasiyah, jadi kan dari Rasulullah gitu kan, kemudian sampai zaman Abbasiyah itu, dan itu kaligrafi sangat berkembang pesat, sangat banyak sekali kaligrafi di sana, dan tidak hanya satu jenis kaligrafi aja atau khot aja ya. Jadi kan di sana banyak juga ada khot naskhi, sulus, rik'ah dan lain sebagainya, dan berkembang sampai sekarang karena orang-orang zaman dulu ya, para pendahulu kita atau khotot zaman dulu itu sering menulis. Jadi beliau itu membuat buku kaidah sampai sekarang kita bisa menggunakannya, dan kaligrafer itu sampai sekarang bisa mengembangkan kaligrafi yang sudah diturunkan oleh pendahulu kita atau khotot yang pada zaman dahulu gitu. Dan sebetulnya kegunaannya itu adalah untuk dakwah ya. Jadi yang ditempel itu kan ayat Al-Quran ataupun kata-kata mutiara, dan itu manfaatnya sangat banyak. Jadi orang ketika melihat itu tanpa disadari, apalagi ada artinya, udah tulisannya bagus, lukisannya bagus, kemudian ada artinya, dan orang tuh semakin, oh ternyata aqimis sholah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi orang itu akan tergugah, oh ya saya mau sholat kayak gitu, oh saya mau sholat tepat waktu. Dan dengan membaca itu kan kita sudah dakwah sebetulnya ya, dakwah tapi tidak melalui kalam, tapi bil kolam atau dengan tulisan gitu. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua adalah melatih kesabaran dan motorik. Nah ini kesabaran ini, kenapa kok bisa kesabaran? Karena belajar kaligrafi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gini ya. Jadi belajar kaligrafi itu perlu proses gitu. Jadi membuat lukisan yang di tembok yang berwarna-warni, kemudian kaidahnya, komposisinya juga bagus, itu
bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun, sampai beliau tuh sampai sekarang ada khotot itu menulis ya, beliau ingin menulis sampai berhenti menulis itu ketika beliau dipanggil Allah gitu. Jadi terus menulis, meskipun kadang kalau sudah sepuh kan agak susah, sudah tua itu kan agak susah menulis gitu. Itu banyak khotot yang karena sudah cintanya kepada kaligrafi ya, itu sampai sekarang, sampai dia tua pun masih tetap menulis gitu. Nah, dan di situ kalau nggak ada kesabaran untuk menulis huruf, buat titik aja, satu titik atau satu alif itu aja, ini apa ya, belum, nggak sabar, nanti bakal dibuang aja gitu ketika nggak sabar. Nah, di situ melatih kesabaran, melatih apa ya, intinya telaten atau teliti dalam membuat kaligrafi tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah pintu rezeki. Nah, pintu rezeki kan datangnya dari manapun ya. Ketika kita berusaha, insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita gitu. Nah, salah satunya dengan kaligrafi. Jadi teman-teman mungkin apa ya, saking bingungnya mau apa, masa depannya gimana gitu, nggak usah khawatir. Jadi teman-teman, kalau kalian udah fokus satu bidang, contohnya di kaligrafi ini ya, contohnya kaligrafi, fokus satu ini aja, umpamanya, oh ya pengennya fokusnya ke desain yang ada di tembok atau lukisan abstrak tetapi ada tulisannya berkaidah. Nah, atau enggak kita punya karakter apa, warnanya apa, oh itu dengan itu kita share nih ya, kita share awalnya untuk dakwah, tapi lama-lama oh iya ini ada mungkin ada orang tertarik untuk membuat di hiasan dindingnya atau di masjid dan sebagainya. Itu Allah itu akan memberikan apa ya, memberikan rezeki itu dari situ gitu. Jadi banyak sekali kaligrafer bahkan sudah berkeluarga pun beliau masih tetap ini berkaligrafi, yaitu karena apa ya, karena dari sana gitu bisa hidup itu dari kaligrafi itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau apa, apalagi mau belajar kaligrafi, yaitu motivasinya dakwah dan untuk kehidupan kita gitu. Nah, setelah itu teman-teman ketika membuat kaligrafi ini ya, kan banyak nih macam-macamnya, apa alat-alatnya. Jadi nggak cuman pensil aja, mungkin oh pensil aja, atau mungkin nah teman-teman ada yang sudah tahu, nah pensil otomatis ya untuk menghapus juga. Kemudian ada spidol, ini spidol snowman, ini yang kecil paling 1000-an nih ya. Nah tapi ini sudah Ustazah potong ya, sudah potong miring kayak gini, jadi lebih enak untuk menulis kaligrafi. Kemudian ada spidol snowman yang ini, tapi ini sudah full kaligrafi, jadi ini sudah ada khotot, jadi ada kaligrafinya itu ya. Kemudian ada, nah ini apa ya kira-kira ya, nah ini namanya kolam jawi. Ini kolam jawi ini ada yang dari apa, dari tulang. Nah ini dari tulang, tapi ini kayu biasa ya. Ini ada yang dari kayu biasa, ini kayu tapi emang sudah dipotong miring. Kemudian nah ini yang biasa yang dipakai para khotot, nggak cuma di Indonesia ya, ini seluruh dunia internasional menggunakan handam. Nah handam seperti ini biasanya kalau di Indonesia sendiri itu banyak sekali ditemukan di Kalimantan, di Riau, itu banyak sekali. Dan ini biasanya orang sebut itu, orang-orang dari luar Jawa itu menyebutkan pakis Jawa. Nah ini nanti juga dipotong, jadi awalnya cuma seperti ini nih, nah nanti dipotong menjadi miring sehingga menulisnya itu akan lebih enak gitu. Dan jangan lupa ketika menggunakan handam ini ataupun kolam jawi tadi itu pakai tinta. Nah tinta itu diteteskan saja, jadi bisa tinta, biasanya tinta Jepang, tinta Cina gitu kan, kalian searching ada tinta Cina nanti akan muncul. Nah kemudian diteteskan, ini ada benang di dalamnya, kemudian ada tintanya paling 3 tetes, kemudian airnya cuma 2 tetes, atau mau lebih pekat lagi berarti 3:1 gitu. Ketika sudah sudah penuh hitam ya sudah, kita nanti tinggal untuk menulis gitu. Nah itu kan untuk alat-alatnya. Setelah itu untuk medianya apa? Nah medianya itu ada kertas. Nah kertas biasa ya teman-teman. Jadi kertas biasa ini kalau Ustazah biasanya pakai kertas licin untuk latihan karena dia lebih enak untuk apa ya, untuk menggoreskan tuh lebih kayak enak aja, buat alif tuh juga pas gitu. Nah tapi kalau memang tidak ada ya menggunakan kertas HVS juga udah bagus ya, 80
80 atau 100 gram itu sudah bagus gitu. Jadi tebal, yang penting tebal aja dan tidak nyeplak ke belakangnya gitu. Jadi nggak intinya tidak menembus ke belakang gitu. Kemudian ada juga nih kanvas ya teman-teman. Ini kanvas. Ini biasanya untuk lukis. Jadi kaligrafi itu kan banyak sekali macamnya, ada di tembok. Itu berarti menggunakan kuas gitu kan. Nah, ini kalau ini juga sama, bukan kuas tapi lebih lebih enak aja untuk gradasi warna. Kemudian untuk abstrak itu dia lebih detail juga bisa, lebih enak karena dia tuh bahannya kayak kain gitu. Nah, di sini kan sudah ada spanram nih, jadi sudah enak, tinggal dituliskan di sini saja, dituangkan di sini kreativitas kalian. Tapi kalau mau yang pengennya panjang, kalau butuh besar ya udah nanti kalian beli yang besar saja, tinggal nanti ininya dibuat sendiri. Nah, bisa gitu ya. Apapun bisa untuk berkarya. Tuh, kemudian alat untuk di ini ya, ditaruh sini. Ini pakai cat ya. Jadi pakai catnya bisa akrilik, ini akrilik, meris atau vitek dan lain sebagainya, banyak sekali di toko-toko lukis, insya Allah ada. Kemudian cat tembok nih juga bisa digunakan, nggak cuma di tembok tetapi bisa juga di triplek gitu kan. Kalau kalian punya triplek bekas atau punya kaca bekas, nah itu pakai ini aja, nanti dituliskan menggunakan kuas gitu. Nah, yang ini juga bisa di cat tembok, bisa juga untuk dilukiskan di kanvas seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita belajar menulisnya. Gimana sih cara menulis dengan pena seperti ini? Oke, stay tune ya. Nah, teman-teman tadi kan sudah saya kasih tahu ya, kalau ini kolam jawi atau handam boleh, spidol juga bisa. Karena sudah pakai kolam jawi jadi harus pakai tinta. Nah, pertama dalam belajar kaligrafi itu kita tahu dulu nih titik. Nah, kita buat titik dulu, titik miringnya. Jadi menulisnya itu di atasnya yang lebih panjang atau tinggi ya, kemudian ini yang lebih rendah gitu. Dan ini ukurannya juga harus sama, ini ukurannya juga sama, ini juga sama. Jadi contoh ini cuman 1 mili, ya udah Jis, ini juga 1 mili gitu. Itu alifnya. Kemudian itu titiknya ya, ini titiknya. Kemudian alif. Kalau 1 alif di ini khotnaski teman-teman. Nah, ini kita buat dulu 1 2. Kita buat alif dulu. Ini alif. Nah, agak dimiringkan ya, nanti dia akan mudah gitu. Nah, kita akan ukur nih 1 2 3 4 5 6. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 5,5 gitu, macam-macam. Nah, ini ukurannya 5 6. Kemudian nah, gimana sih kita tahu tebal tipisnya gitu kan? Kalau di kaligrafi itu contohnya kayak buat ro gini kan, ada ro, huruf ro gini kan ada. Nah, ini kan ada tebal tipisnya nih. Sini ada tebal, ini kan tebal. Yang sini kan ada tipis nih, tipis. Nah, gimana caranya? Ya udah, coba kita buat dulu nih 1 garis ya. Kita buat dulu 1 ini ya, kurang lebih segitu. Kemudian ditarik di sini. Nah, diputar. Oh, sampai sini nih, sini sudah tipis. Kemudian ditarik lagi ke sini. Nah, ini tebal, pas sampai sini tebal. Kemudian sampai naik ke sini tipis. Kejauhannya ikutin aja. Nah, di sini diputar aja. Nah, sini tebal lagi gitu kan. Nih, oke, sudah. Jadi intinya di kaligrafi itu ada tebal, jadi sama ya, di lettering juga ada, di kaligrafi juga sama. Ini ada tebal, sini ada tipis. Nah, caranya gimana tadi? Ya udah, kita putar. Kalau teman-teman masih buatnya contohnya kayak gimana? Nah, ini berarti belum pas. Ini kan tebel, sini tipisnya di sini, tidak tengah-tengah. Nah, ini berarti masih salah. Dan ini masih udah
Nah, betulnya seperti itu. Itu ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Oke teman-teman, sahabat MBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustazah mau menyampaikan bentuk-bentuk atau karakter tulisan di kaligrafi. Nah, yang pertama adalah khat naskhi. Kemudian yang kedua adalah khat sulus. Seperti di sini. Yang ketiga adalah khat riqah. Lalu khat diwani. Lalu khat diwani jali. Kemudian ada farisi. Kemudian selanjutnya khufi yang terakhir. Dan di perlombaan itu biasanya ada 4 jenis kaligrafi. Terutama di MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Itu jenisnya ada 4. Yang pertama ada hiasan mushaf seperti ini. Yang selanjutnya ada dekorasi seperti ini. Kemudian ada naskah. Yang terakhir ada kontemporer atau lukisan, dan itu tidak menggunakan kaidah gitu teman-teman. Dan insya Allah semua ke jenis-jenis tadi akan ada tutorialnya dan akan ada perform spesial lagi dari teman-teman sahabat, mungkin dari santri juga. Oke, stay tune dan terus update di MBS TV Yogyakarta. Thank you, jangan lupa subscribe.